wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, juga penumbuhan sikap sosial dan emosional. Juga nanti kita akan membuat rancangan pembelajaran bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini bisa juga Bapak Ibu dapatkan atau sudah bisa mewakili apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk penyiapan rancangan pembelajaran kita untuk mengajar di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Salam dan salam tak lupa kita biarkan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan memang mohon maaf sebetulnya ini sudah lama saya janjikan kepada misalnya Imelda dan Bu Iden Sisti yang minta materi ini, tapi memang baru hari ini saya bisa berikan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu karena memang waktu kita tidak banyak, jadi setelah saya berikan materi ini kemudian kita langsung belajar bagaimana membuat itu. Jadi dasar kenapa saat ini pembelajaran berdiferensiasi dan penumbuhan sikap sosial dan emosional sangat disarankan, karena memang di kurikulum Merdeka kita harus pahami bahwa dasar kurikulum Merdeka adalah bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada anak atau student center, ya, berpusat kepada anak, dan dia memakai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah punya kodratnya masing-masing, dia sudah lahir dengan kodratnya, dan peran guru itu hanya sebagai penuntun kodrat itu agar bisa berkembang setinggi-tingginya, yang akhirnya bisa digunakan untuk keselamatan hidupnya nanti, kesejahteraan hidupnya nanti. Jadi itulah yang menjadi dasar dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau begitu, yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa pembelajaran itu berhamba kepada anak. Kata berhamba di sini adalah kan seperti manusia berhamba kepada Tuhan, tidak. Kalau kita artikan secara negatif, itu sangat tidak bagus artinya seorang guru berhamba kepada anak. Tapi yang dimaksud berhamba kepada anak di sini adalah bahwa seorang guru harus memaksimalkan potensi anak, potensi yang ada pada anak, dengan menyediakan pembelajaran yang sebaik-baiknya, yang seluas-luasnya. Itu artinya bahwa seorang guru harus bisa menuntun anak, kodrat yang sudah ada tidak disimpangkan. Artinya bahwa seorang, misalkan kalau kita pernah kita mendengar bahwa tumbuhnya padi tentu kita harapkan menghasilkan padi juga, ya, panen padi. Tidak bisa kita harapkan tanaman padi atau bibit padi itu menjadi jagung, tidak akan mungkin. Jadi peran guru apa di sana supaya memaksimalkan panen padi ini berhasil maksimal adalah dia harus menyediakan lahan yang bagus untuk tanaman padi. Kalau misalnya yang ditanam itu jagung, tentu lahan yang bagus untuk tanaman jagung. Bagaimana merawat tanaman padi itu sampai dia panen berhasil baik, tentu dia akan jaga bagaimana aliran airnya, bagaimana pupuknya, bagaimana penanganannya setiap hari, apakah tanahnya harus dicampur atau sebagainya. Itu adalah peran guru supaya padi ini bisa tumbuh sangat bagus dan menghasilkan padi. Seperti itu kita menggambarkan kata berhamba kepada anak. Kemudian pembelajaran yang menuntun kodrat anak. Jadi anak ini sudah ada kodratnya. Jadi kita kan tahu bahwa di dalam kurikulum Merdeka sangat penting kita melakukan proses diagnostik terhadap anak. Diagnostik itu adalah mendiagnosa bagaimana anak yang kita ajar ini baik secara kognitifnya maupun secara non kognitifnya. Itu secara kognitif kita ingin tahu bahwa kemampuan pengetahuan anak ini tentu akan kita petakan nantinya. Kita tidak bisa menyamakan. Selama ini mungkin kita yang seperti kita katakan ada pembelajaran dengan teacher center, di mana guru hanya memberikan materi dia tanpa mempedulikan apakah anak sudah dalam level yang sama, ya,
kondisi kelas apakah sudah dalam level yang sama atau dalam kategori yang sama pemahamannya. Jadi itu harus diperhatikan oleh seorang guru. Kemudian apakah anak ini mempunyai minat yang sama atau kecenderungan yang sama. Kemudian apakah anak ini mempunyai cara belajar yang sama. Itu harus betul-betul diperhatikan oleh guru. Memang pendidikan karakter itu sedang sangat diperhatikan, bukan yang kemarin-kemarin tidak diperhatikan, tapi dengan banyaknya pengaruh-pengaruh yang datang terhadap perilaku anak, baik dari segi media sosial atau dari cara dia berinteraksi, dan itu sangat mempengaruhi perilaku anak-anak sehingga mau tidak mau itu juga mempengaruhi bagaimana mereka bersikap baik dengan gurunya, dengan sesama atau dengan orang tua, dan itu bisa kita rasakan sendiri saat ini. Ini sudah kita sampaikan tadi bahwa tentang pembelajaran berhamba kepada anak, bahwa memang pembelajaran itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus pahami sebagai guru, tadi disampaikan bahwa seorang guru tidak boleh ketinggalan juga mengikuti perkembangan supaya apa? Supaya dia bisa mengikuti bagaimana siswanya itu bersikap, berkarakter. Artinya terkadang bahasa-bahasa anak kan banyak yang kita lihat atau kita dengar itu sudah berbeda dengan bahasa-bahasa kita dulu, dan itu penting kita untuk mengetahui karena ada cara-cara berbahasa yang sepertinya itu sudah keluar dari nilai-nilai atau karakter-karakter yang baik. Misalnya juga ada dia menganggap hal itu biasa, tapi itu sangat tidak biasa bagi alam kita. Dan memang adopsi karakter ini bisa terjadi karena pengaruh budaya yang masuk. Jadi mereka harus paham bahwa alam Indonesia, alam lingkungan dia itu seperti apa, dan dia harus paham bahwa tidak bisa dia mengadopsi budaya luar atau alam dari luar ke dalam kehidupannya, termasuk ke dalam budaya dia bermasyarakat. Jadi itu yang kita lihat, terkadang anak-anak kita sudah mulai bergeser itunya, dia terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Kemudian yang untuk kodrat anak tadi yang sudah saya sampaikan, ada sesuai dengan bakat, minat, lingkungan di mana anak bermasyarakat. Nah, ini juga memang harus kita perhatikan. Jadi setelah kita pahami tentang filosofi itu, berarti kita sangat penting untuk memasukkan tentang pembelajaran sosial dan emosional di dalam kegiatan pembelajaran kita. Kenapa itu harus kita masukkan? Kita tahu dulu bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang memungkinkan anak dan orang dewasa di lingkungan dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi memang kita tahu bahwa dalam penumbuhan karakter sosial emosional ini tidak bisa satu orang saja yang bersikap atau berperilaku tanpa adanya kerjasama dengan rekan sejawat, dengan kepala pimpinan sekolah, termasuk anak-anak itu sendiri. Karena kita pahami seperti misalnya sikap kita misalkan menyuruh anak untuk silakan kamu bersihkan lingkungan kelas, tapi tanpa guru mendampingi itu tidak akan mungkin terjadi. Karena kita tahu karakter anak-anak kita itu tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Kemudian juga cara kita bersikap terhadap menjawab pertanyaan mereka itu juga akan menjadi impact bagi mereka di saat mereka juga menanggapi pertanyaan yang kita berikan. Itu salah satu contohnya. Dan juga kita juga dikatakan kenapa kolaboratif, karena memang di dalam pembelajaran kita tentu akan lebih baik didukung oleh pembelajaran rekan sejawat juga melakukan hal yang sama. Jadi itu yang diharapkan, kenapa hal itu dilakukan secara kolaboratif. Karena tujuan pembelajaran sosial dan emosional itu sebetulnya menumbuhkan 5
keterampilan yang diharapkan dari mereka seperti kesadaran diri. Kesadaran diri ini sangat penting untuk peserta didik atau murid. Kenapa? Karena dengan punya kesadaran diri, dia akan punya pemahaman, penghayatan, kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita di dalam kelas, bisa kita menyiapkan pembelajaran, dia belum siap, kadang ada bukunya yang tinggal, catatannya yang tidak lengkap, atau kondisi dia sendiri yang belum siap, itu sebetulnya dia belum memiliki kesadaran diri. Jadi itu yang harus kita fokuskan dulu, karena kesadaran diri sangat penting. Kalau dia sudah punya kesadaran diri, tentu tidak akan ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata tidak mengerjakan tugas. Jadi termasuk juga nanti menetapkan tujuan positif itu tentu di manajemen diri. Kalau manajemen diri tentu bagaimana mereka bisa mengatur, karena tidak hanya kegiatan belajar sekolah saja yang menjadi tanggung jawabnya, mungkin dia di rumah juga punya tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tuanya, kemudian tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, kemudian tanggung jawab terhadap Tuhannya, dan itu kemampuan manajemen diri seorang anak itu harus diperlihatkan atau ditumbuhkan ya dengan cara dia bisa mengelola dirinya. Kemudian kesadaran sosial juga ditumbuhkan, di mana kesadaran sosial ini bisa kita berikan pada saat dia berempati terhadap teman-temannya yang misalnya ada masalah keuangan atau ada rekannya yang kemalangan atau meninggal, dengan cara dia berbagi, menyumbang atau melihat teman yang sakit, itu sebetulnya kita sudah menumbuhkan kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif itu juga disebut dengan keterampilan berelasinya. Jadi Bapak Ibu yang membuat pembelajaran kolaboratif seperti tugas kelompok, presentasi, itu sudah memunculkan keterampilan berelasi mereka. Karena memang ini sangat penting bagi anak-anak sekarang itu, karena dunia kerja menuntut seperti itu. Pembelajaran dengan metode ceramah itu sangat tidak dianjurkan saat ini, karena anak-anak berharap dia bisa menunjukkan langsung bagaimana dia caranya mendapatkan informasi, kemudian mengolah informasi, termasuk nanti men-share informasi tersebut ke orang lain. Jadi kompetensi itu yang kita harapkan akan bisa dimiliki oleh anak-anak saat ini. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan ini sangat penting bagi anak-anak sekarang, bahwa kita bisa melihat di saat mereka melontarkan sesuatu, sudah mengatakan sesuatu, nanti mudah saja tidak mengatakan bahwa saya tidak menyatakan itu Bu, tadi tidak begitu Bu. Kenapa? Karena dia tidak kita ajarkan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan itu harus kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Kenapa? Bisa pada saat dia melakukan tugas kelompok, dia presentasi, dia suruh simpulkan apa yang sudah kamu sampaikan, dan dia harus tahu bahwa itu adalah simpulan dari kelompoknya. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Nanti bisa dia memberikan kawan menanggapi, oh tadi saya tidak begitu menyampaikan. Itu yang harus kita tunjukkan, bahwa anak-anak harus belajar bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Nah itu yang sosial emosional yang diharapkan ada pada anak-anak saat ini. Itu tadi 5 kompetensinya: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini kita bisa lihat, kita buat sebetulnya skenario penerapannya itu, misalnya kita membuat kesadaran diri, ya. Kita lihat dulu bentuk implementasinya. Kalau kita masih ragu, tapi sebetulnya tanpa kita buat kita kan sudah tahu, sudah kita lakukan. Misalnya kayak kesadaran diri, implementasinya dengan apa kita menumbuhkan? Mungkin penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Seperti kegiatan muadarah, itu ada kesadaran diri di sana, bahwa dia sudah tahu bahwa hari Jumat pagi dia harus melakukan kegiatan muadarah. Tanpa diperintah atau disuruh, dia sudah menuju lapangan. Itu kan sudah memunculkan kesadaran diri. Kemudian aktivitas gurunya seperti itu, menuntun warga sekolah untuk mengikuti kegiatan, dan siswa baik secara berkelompok atau kelas sudah menampilkan kegiatan. Yang nanti tidak ikut kegiatan, dia sudah mendengarkan di posisinya masing-masing. Itu kalau sudah tercipta lingkungan seperti itu, sebetulnya
sudah ada kesadaran diri. Kalau di kelas, kalau anak tahu dia 7.15 harus sudah berada di kelas, dia sudah masuk ke dalam kelas, sudah dia posisikan dirinya, sudah siap untuk belajar, itu berarti anak sudah punya kesadaran. Jadi mudah saja sebetulnya kita melihat. Kemudian juga kesadaran sosial juga seperti itu. Kalau kita ingin memunculkannya dalam skenario pembelajaran kita atau penerapan, kita bisa buatkan seperti itu. Tapi kalau tidak, bisa kita munculkan tidak langsung di RPP bentuk-bentuk yang akan kita buatkan skenario. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran berdiferensiasi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut aja matinya. Baik. Jadi kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kalau diferensiasi tentu pembelajaran yang berbeda, berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dulu melihatnya terlalu sulit rasanya kita membuat pembelajaran seperti itu. Bayangkan misalnya jumlah anak ada 30 orang di dalam kelas, sementara kita hanya 1 orang, bagaimana kita menyediakan pembelajaran yang berbeda untuk setiap anak? Tentu akan sulit kita memikirkan. Sama halnya pertama saya juga memikirkan seperti itu. Apalagi kalau kita sendiri sebagai seorang guru tentu punya kecenderungan yang berbeda pula, cara belajar yang berbeda, cara minat yang berbeda, kemudian hobi yang berbeda, tentu tidak akan bisa masuk dengan mereka. Tapi berawal dari bahwa tugas guru adalah menuntun, tentu kita harus menyediakan pembelajaran bagaimana caranya kita menyediakan hal itu, namun anak tidak merasa dipaksa. Jadi mereka tahu bahwa inilah pembelajaran yang sesuai dengan saya. Jadi pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu secara umum yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi Bapak Ibu kan kalau kata individu kan sulit kalau kita melihatnya tadi. Memang di awal kita kan dulu pernah menyampaikan bahwa ada data diagnostik awal yang dilakukan oleh guru BK. Ya, ternyata guru BK itu sudah mendiagnosa anak-anak kita. Harusnya itu memang ada ya guru BK, harusnya itu dilampirkan di dalam absensinya masing-masing atau di-share-nya ke kita. Jadi dulu sudah pernah ternyata guru BK mengambil data setiap anak bagaimana kecenderungan belajarnya. Jadi memang ada data itu, sudah kami tanyakan ke guru BK, misalnya si A dia lebih ke kinestetik, si B ke visual, si C ke ini audio. Jadi ada data itu ternyata dari instrumen yang sudah diberikan BK. Jadi itu harusnya memang di-share-nya ke kita. Jadi kita anggaplah, kalaupun tidak, mungkin di awal pembelajaran Bapak Ibu melakukan diagnostik, asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non kognitif. Jadi yang pertama adalah kenapa kita harus paham dulu diferensiasi ini. Kenapa? Karena berdasarkan kebutuhan belajar. Ya. Kenapa kita melakukan diferensiasi? Karena berdasarkan kebutuhan belajar. Ada anak-anak yang dia kesiapan belajar muridnya kita lihat. Ya. Ada berdasarkan minatnya, ada berdasarkan profil belajar murid. Jadi pertama kita lihat berdasarkan kebutuhan belajar. Jadi kebutuhan belajar ini ada kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian profil belajarnya. Jadi kita lihat kesiapan belajar. Di kesiapan belajar ini informasi yang bisa didapatkan guru dengan melakukan asesmen diagnostik, melalui observasi, melalui evaluasi proses belajar dan sebagainya. Ini yang kita ambil dari berdasarkan kesiapan belajar. Diagnostik ini kalau non kognitif mungkin kita bisa tahu nanti, anak ini nanti setelah belajar dia ada tanggung jawab lain di rumahnya. Kan tidak semua anak yang hanya dibebankan tugas belajar saja di sekolah. Ada anak Bapak Ibu yang memang setelah pulang sekolah dia harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu ada anak kita. Jadi kita harus tahu, itulah kita petakan berdasarkan diagnostik non kognitif. Jadi Bapak Ibu pandu dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah
apakah kamu mempunyai tugas lain di rumah, apa pekerjaan orang tua. Mungkin kita buatkan instrumen seperti itu untuk menggali informasi. Kalau dia yang kognitif, buatkan pertanyaan pengetahuan awal tentang materi Bapak Ibu. Dari sana Bapak Ibu bisa memetakan bahwa level pengetahuan anak-anak Bapak Ibu sudah sampai di mana. Itu. Kemudian observasi. Kalau observasi tentu kita lakukan setelah dia belajar. Maksudnya tuh setelah pembelajaran dilakukan, itu baru kita bisa mengobservasi. Ternyata anak ini kadang kalau diagnostik itu Bapak Ibu, anak cenderung dia bisa jadi tidak jujur dalam memberikan informasi, ya. Jadi tidak jujur atau kita belum bisa mendapatkan informasi yang betul atau valid tentang anak-anak tersebut. Jadi mungkin melalui observasi kita lihat kalau selama pembelajaran Bapak Ibu memberikan pertanyaan, ada beberapa anak itu yang cepat dia melakukan tanggapan, ada yang diam saja, ada yang pada saat kita bercerita dia tidak tertarik, saat kita menayangkan gambar dia bersemangat, atau saat bekerja dia sudah mulai antusias. Kita sudah bisa memetakan berarti masing-masing anak ini cara apa. Memang berat di awal, tapi itu sudah kita pakai untuk selanjutnya nanti. Kemudian evaluasi proses belajar. Dari sana kan kita bisa juga mengetahui dengan mengadakan asesmen, evaluasi setiap materi, itu juga mengetahui bagaimana level tingkat pemahamannya. Kemudian minat murid. Dari minat murid ini mungkin konten, kalau sudah produknya berbeda pasti ada salah satu yang berbeda. Tapi bisa juga kontennya sama, prosesnya sama, produknya sesuai minatnya. Mungkin anak ibu ada yang hampir sama, levelnya hampir sama, tidak berbeda jauh, mungkin kontennya sama, prosesnya sama, tapi di produk dia minatnya, saya sukanya model makalah Bu, saya suka presentasi karena anaknya suka berbicara, silakan kamu buat dalam bentuk presentasi. Saya orangnya tidak banyak, suka memberikan atau mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk gambar-gambar, kita persilakan. Yang penting adalah bahwa dia tahu pemahamannya itu, level pemahaman yang diharapkan adalah ini. Ya, jadi tidak masalah. Tapi biasanya kalau untuk produk, kalau kita arahnya sebetulnya itu biasanya level yang hampir sama, supaya kita tidak sulit menilainya. Gitu. Kalau dari segi, kalau untuk anak yang berbeda pemahaman, lebih baik kita memberikan dalam bentuk level pemahaman. Artinya kategori untuk pencapaian level itu kita bedakan. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu, ini salah satu aja ya. Misalnya guru dalam pembelajaran memilih model pembelajaran discovery learning, di mana guru memberikan informasi panduan tentang materi, kemudian murid menggali dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang materi yang akan dipelajari. Berarti kalau kita lihat dari segi ini tidak ada guru ceramah lagi Bapak Ibu ya. Kita berarti guru memberikan video, kemudian murid juga dibebaskan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi. Kemudian murid dengan mengolah informasi tersebut dengan cara kebutuhan belajarnya, apakah melalui buku, bacaan, internet dan sebagainya. Jadi itu berarti proses yang dilakukannya. Kemudian guru memandu murid untuk memindahkan pemahaman murid dalam bentuk karya, di mana bentuk karya yang dipilih dibebaskan sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ada murid yang mungkin menggambarkan pemahamannya dalam bentuk poster, ada bentuk makalah, ada bentuk PowerPoint untuk presentasi, ada bentuk note maupun bentuk mind map. Semua produk yang dihasilkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Jadi memang waktu kami sampaikan ke waktu observasi Bu Nita di apa, Bu Nita sudah sempat menyampaikan ke muridnya Bu Nita ya, katanya bagaimana cara pembelajaran tadi, katanya lebih enak Bu, karena dia lebih dibebaskan menggali informasi tentang pemahamannya tersebut sesuai dengan minatnya. Kemudian ini dapat kita lihat bahwa misalkan contoh bahwa guru sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari segi proses dan produk. Ya, jadi berarti yang tadi bahwa guru sudah melakukan proses diferensiasi dari segi proses dan produk, di mana guru membebaskan murid untuk mencari atau menggali informasi. Berarti prosesnya sudah dibebaskan, itu sudah terlihat diferensiasi. Kemudian anak sudah dibebaskan juga membuat pemahamannya sesuai dengan yang diinginkannya. Itu berarti
ada dua diferensiasi yang dilakukan, itu dari segi proses dan produk. Dan itu yang seperti itu gambaran kita melakukan diferensiasi. Ini juga contoh kasusnya. Misalnya Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Dia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran adalah murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan minat murid itu dapat dilakukan guru dengan menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian murid, mengkaitkan konten dengan minat individu, mengkomunikasikan nilai manfaat dari yang dipelajari dan sebagainya. Misalnya, ya anaknya cenderung kan anak kita tahu tuh anak sekarang hobinya kemana, minat yang sangat intens diarahkannya kemana, kan tahu kita tuh arahnya misalnya ke game. Mungkin kita bisa membuat pembelajaran berbentuk game, mengkaitkan seperti kita di bibliotek kemarin kan dibuatkan pertanyaan atau materi, tapi di sela-sela itu diberikan game, tapi game yang mendukung pembelajarannya. Kemudian mengkaitkan konten atau isi materi dengan individu, minat individu tersebut. Kita bisa mengambil beberapa arah pembelajaran itu berdasarkan minat anak-anak sekarang. Sebetulnya kalau kita lihat kalau minat sekarang anak hampir sama malah kita lihat. Karena mungkin pengaruh media sosial dan kalau kita lihat hampir sama. Kalau kita dulu kan nggak nampak minatnya kemana, karena kita tidak terpengaruh oleh hal-hal dari luar diri kita, lebih sedikit. Tapi kalau anak sekarang kita bisa lihat, kadang kita lihat anak kita di rumah hampir sama aja minatnya, arahnya ke HP, ke teknologi, ke gadget. Berarti kan mungkin kita bisa gunakan itu sebagai media pembelajaran. Kemudian profil belajar murid, ini tentu baru kita menyesuaikan dengan gaya belajar. Ini apakah dia visual, audio, atau kinestetik. Itu mungkin itu kita buatkan instrumen yang non kognitif tadi Bapak Ibu. Apakah kamu suka pembelajaran berbentuk yang kita materi yang kita berikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk ini? Kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk melihat minat atau profil belajar mereka. Kemudian untuk strategi yang kita buat dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 ya, strategi yang kita pilih. Pertama adalah dari segi konten. Konten ini adalah dari segi isi materi penyampaian kita. Apakah kita menyampaikannya berdasarkan beda level pemahaman, ya. Nanti kita akan kategorikan. Setelah kita mendapatkan tadi cara belajar peminatan tadi, kita akan mendapatkan gambaran atau peta tentang masing-masing siswa kita di kelas. Dari cara profil belajarnya, apakah dia visual, kinestetik atau audio, kemudian dari level pemahamannya, dari asesmen kognitif tadi kita tahu bahwa yang ini pemahamannya agak kurang, yang ini menengah, yang ini tinggi. Jadi dari konten ini Bapak Ibu bisa memisahkannya. Jadi jangan lagi kita menyamakan bahwa anak yang lambat disamakan materinya dengan anak yang cepat. Cuman level penilaiannya nanti tetap sama. Artinya kalau dia di level pemahaman lambat, nilai maksimal yang di kategori lambat itu sama dengan nilai maksimal di kategori cepat. Jadi konten itu yang kita bedakan dari segi level pemahaman. Bisa juga dari segi kemarin kami melihat Bu Yunita, bisa jadi juga mungkin anak yang cepat itu sudah diberikan tutorial tentang menggambar perangkat lunak. Sudah dia karena sudah cepat, dari YouTube saja dia sudah bisa memahami. Ada anak yang menengah, dia berikan langkah-langkahnya, diberikan linknya, diberikan langkahnya, apakah ini dulu apakah dia dengan itu dia belajar. Tapi ada anak yang lambat, memang dipandu oleh guru dia dalam menguasai materinya. Jadi itu tidak masalah karena kita tahu bahwa mereka berbeda kodratnya. Jadi itu yang harus kita sediakan, dan saya rasa malahan lebih memudahkan kita karena mungkin tidak sekelas yang kita pandu lagi. Yang ini sudah cepat, dia sudah bisa belajar sendiri. Kalau yang ini dia bisa belajar dengan tahapan yang kita berikan. Yang ini mungkin yang akan kita tuntut itu cuma 10 orang atau bisa jadi hanya 5 orang lagi yang kita belajar, yang kita pandu lagi. Jadi artinya apa yang kita pikirkan sulit itu ternyata mudah jadinya.
Kemudian dari segi proses, kalau proses ini itu adalah selama berlangsungnya pemberian materi. Nah, misalnya seperti tadi itu masuk juga proses karena dia konten kita bedakan dari segi pemahamannya. Tentu nanti kita memberikan materinya akan berbeda masing-masing anak. Itu masuk dalam proses, ya, masuk dalam proses. Mungkin ada anak ini prosesnya dia melihat sendiri, mencari berbagai sumber belajar, itu proses yang dilakukannya. Ada anak ini kita berikan suatu objek, kemudian dia analisa objek tersebut. Ada juga mungkin dia melakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu prosesnya yang berbeda. Kemudian dari segi produk, kalau produk itu nanti akan berbeda hasil setiap anak. Ini mungkin konten, kalau sudah produknya berbeda pasti ada salah satu yang berbeda. Tapi bisa juga kontennya sama, prosesnya sama. Murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini terdiri dari materi mengenai transaksi online, manfaat transaksi, dan jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group kelas. Lalu ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pertama, Pak Ceta membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, ini sosial emosional ya Bapak Ibu ya, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Jadi ini sudah diferensiasi walaupun dia secara daring bahwa dia membebaskan murid untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, tapi nanti ditarik lagi ke apa? Jadi dari dia individu, kemudian dilanjutkan kelompok, nanti dia akan menarik kesimpulan lagi secara individu. Kemudian yang kedua, Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid melalui slide presentasi yang informatif. Terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarnya, di mana dia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah tentang ruang lingkup transaksi online, dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat, dan jenis transaksi online. Kemudian setelah itu murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, apakah poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, murid akan kembali ke ruang online Google Meet, kelas, dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta memandu informasi untuk menarik benang merah. Jadi ini sama, walaupun tidak online pun kita seperti itu. Setelah diberikan informasi, kemudian anak dibebaskan. Jadi anak ini tetap Bapak Ibu, walaupun dia bekerja, awalnya dia menggali informasi secara mandiri, walaupun dia bekerja secara kelompok. Makanya setiap tugas kelompok Bapak Ibu harus punya penilaian personal setiap anak. Di sana kita melihat interaksi anak terhadap kelompok, kemudian keaktifan anak terhadap kerja kelompok. Baru nanti ditarik lagi benang merah, dibuatkan dia secara kelompok untuk membuat pemahaman mereka. Setelah itu bisa kita tarik lagi dia secara individu dalam merefleksinya nanti. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau dia belum ada yang belum dipahami, jadi baru dia nanti melakukan secara mandiri terhadap atau personal terhadap siswa-siswanya. Jadi itu contohnya Bapak Ibu. Bisa kita lihat apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru dari kasus tadi. Bahwa dia berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minatnya, dan profil belajar. Ini terlihat di mana dia memberikan materi secara daring dengan sesi Google Meet, namun juga membuat grup WA sebagai jalur komunikasi lain. Jadi tidak hanya satu. Mana tahu anak tidak punya kemampuan lihat Google Meet, tapi dia buka juga jalur lain untuk membuka peluang bagi anak yang mungkin tidak bisa dari satu sisi dia berkomunikasi. Kemudian anak menggali informasi sebanyak-banyaknya sesuai minat mereka.
Di samping itu, anak diberikan kebebasan untuk membuat hasil pemahamannya tersebut dalam bentuk sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya? Itu melalui pembelajaran discovery learning. Dia kan sudah mengatakan di mana murid dibebaskan menggali informasi. Dari sana kita tahu bahwa anak arah kemana kecenderungan kebutuhan belajarnya. Jadi dia memberikan pembelajaran discovery learning tersebut. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan tentu melalui konten, proses, dan produk, ya. Karena terlihat ketiga-tiganya. Dari segi konten terlihat bahwa dia memberikan informasi itu digali seluruh informasi melalui anak. Kemudian dari proses, anak juga dibebaskan mencari informasi. Kemudian dari segi produk, anak juga dibebaskan. Jadi ketiga-tiganya diferensiasi diberikannya. Tapi tidak harus ketiganya Bapak Ibu, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi. Mungkin bisa diferensiasi diberikannya. Tapi tidak harus ketiganya Bapak Ibu, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi. Mungkin bisa muncul dari hanya segi produk juga. Kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan bahwa misalnya Bu Ike ngajarkannya RAB ya Bu Ike ya, itu kan hanya satu, bahwa anak harus paham membuat rencana anggaran biaya seperti ini. Kan harus tidak mungkin berbeda karena di lapangan dia hanya satu produk yang diizinkan. Berarti apa yang kita buat diferensiasi? Berarti pemahaman terhadap materi tersebut harus dibuat diferensiasi. Ya, harus Bapak Ibu buatkan diferensiasinya. Mungkin kadang anak dalam kalau anak RAB kalau saya rasa itu dari segi penghitungan luas yang dia kurang memahami volume. Berarti kita harus tahu mungkin bekerja sama dengan guru matematika tidak hanya menghitung itu dengan cara tapi dengan cara mungkin membuatkan benda tersebut atau dengan cara apalah gitu nanti yang dia akhirnya paham oh seperti ini untuk menggambarkan volumenya. Jadi seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan artinya kita kalau begitu kita kan anak harus bisa menggambar dengan perangkat lunak. Berarti tidak seperti itu kita harap bukan seperti itu. Tetap goalsnya anak SMK jurusan DPIB tentu dia bisa menggambar dengan perangkat lunak. Tapi yang kita selama ini tidak pahami bahwa kita hanya memberikan satu pembelajaran, ya satu cara metode pembelajaran hanya seperti itu. Nanti harus seperti ini. Sementara anak tidak bisa seperti itu. Jadi pemahamannya itu yang kita buat diferensiasi. Kita ambil contoh kemarin saya pernah mengkoreksi guru PPKN, ya, ini yang umum ya. Dia selama ini kan meringkas, menguasai suatu materi ringkas, catat, kemudian kumpulkan. Apakah hanya sudah paham apakah menurut Bapak Ibu anak paham seperti itu? Belum tentu. Karena mungkin dia tidak seperti itu cara belajarnya. Sudah pun banyak dia ringkas, tapi tidak ada yang lengket di otaknya. Kenapa kita tidak buat misalnya dalam bentuk yang menggambarkan kejadian di saat PPKI? Mungkin buatnya drama, bentuk drama. Kan tergambar di otaknya. Oh seperti inilah kejadian seperti itu dulunya. Atau dia bisa menggambarkan dibuatnya dalam bentuk presentasi atau peta konsep. Karena kan ada dia hobi menjabar-jabarkan gitu. Jadi dia dengan begitu gitu. Jadi jangan hanya membuat kesimpulan, membuat rangkuman atau seperti itu. Juga memberikan. Jadi sebetulnya dengan pembelajaran berdiferensiasi seharusnya memudahkan guru dalam mengajar. Tapi memang kita harus punya data awal dulu tentang anak tersebut dengan kemampuan. Paling tidak kita pahami setiap anak tidak sama levelnya, tidak sama kodratnya, paling tidak sama level pemahamannya. Jadi mungkin kita tidak bisa menyamakan anak, setiap anak harus mencapai level yang sama di dalam kelas. Itu paling tidak seperti itu. Nah, kemudian untuk asesmen itu ada asesmen informal, ada tugas mandiri, kemudian ada tugas kelompok. Ya, tapi kalau untuk asesmen yang lainnya kita tahu bahwa ada namanya asesmen apa? Formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu tentu asesmen itu yang paling penting karena dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan formatif, kemudian mengajukan pertanyaan dalam bisa dia menggali materi, itu sebetulnya sudah asesmen formatif kita lakukan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk contoh RPP-nya?
sebelum praktek gimana tuh kontennya, prosesnya, produknya? Ya tadi kalau untuk praktek, nah, tadi kan kita sampaikan bahwa sebelum praktek, misalnya materi apa Bu Erni? Mau bikin ayunan. Ayunan. Ya. Kalau untuk materi ayunan, tentu anak harus paham dulu apa yang ayunan ini seperti apa yang akan dibuat dulu. Pertama kan sebelum dia proses membuat ayunan itu, dia harus tahu dulu bahannya dulu, materialnya. Setiap material kan berbeda pengelola atau pembuatnya. Kemudian tujuan ibu nanti kan bukan hanya dia bisa membuat, tapi kan dia harus bisa menghitung RAB-nya juga, menghitung modelnya juga, mendesainnya. Dan itu pemahaman itu bisa ibu bebaskan anak mencari modelnya, jangan satu model. Kalau jadi ibu harus memberikan materi bahwa dia paham dulu sambungan seperti ini. Nah, yang harus di dalam itu sambungan seperti ini apa? Bebaskan kemudian dia mencari informasi tentang ayunan yang akan dia buat. Itu dulu. Jadi anak tidak boleh, Bu, saya maunya model begini, Bu. Ini terlalu berat bagi saya. Saya modelnya hanya begini, Bu. Jadi kita tidak boleh sebetulnya kita tidak boleh mematok, apalagi untuk ayunan itu kan tidak istilahnya itu tidak banyak model yang bisa kita munculkan dari segi ayunan. Dengan ibu membebaskannya, saya rasa mungkin akan banyak hasil karya yang dihasilkannya modelnya, tidak hanya satu bentuk gitu. Jadi kalau kita patok dia tidak bisa, ini terlalu rumit bagi dia. Mungkin dia hanya bisanya yang duduk, modelnya goyang-goyang, itu kan tidak sulit. Mungkin kita dengan begitu akan banyak. Caranya adalah bebaskan dia mencari informasi apa yang harus ibu kunci nanti. Tentu ibu harus kunci dengan sambungan harus seperti ini. Misal, kalau jenis kayunya ini, nah kalau untuk penggunaan ini untuk tiang berarti tidak kayu yang berapa yang dipakai. Kemudian sambungan untuk ini kamu pakai yang ini. Itu memang harus kita berikan kata seperti yang saya sampaikan tadi untuk RAB. Tentu ada format baku yang memang harus dipakai lapangan seperti itu tidak perlu kita lupa. Apa yang sulit dipahami anak, yaitu dari penghitungan volumenya. Nanti itu yang harus kita buat diferensiasi dari situ. Ya, kita memunculkan pembelajaran yang memunculkan sosial emosional. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan sambutan hangat dan untuk memunculkan kesadaran diri peserta didik. Jadi kami disampaikan. Berarti yang apa tadi emosi sosial emosi. Iya, sosial emosional. Itu baru artinya sekarang ada dua yang emosi sosial. Iya, dan diferensiasi. Ya, memang. Jadi memang seperti misalnya Bapak Ibu. Jadi kita dulu salah. Jadi saya setelah mendapatkan materi ini baru saya tahu bahwa anak harus diberikan ruang dulu untuk dia berinteraksi di awal pembelajaran dengan rekannya. Jadi kalau kita masuk mengajar, dia masuk, kemudian sapa, kemudian silakan sapa, suruh dia menyapa teman-temannya. Kadang itu tuh menimbulkan apa ya? Setelah dia ketegangan. Kan dia bertanya, kalau awak kan Pak Ibu kan, nah ada suara lagi, dia kalau dalam kelas, nah ada suara lagi, saya lagi yang bicara. Padahal sebetulnya memang harus diberikan ruang mereka berinteraksi. Misalnya, apa kawan? Tanyalah kawan sebelahnya ada sehat, kita beri panduan seperti itu. Kadang kenapa Bapak Ibu ada temannya ternyata sakit, dia kan itu kan menimbulkan empati terhadap temannya. Ternyata ada waktu itu memang temannya sakit, tidur aja, tapi saya memang lupa menyampaikan bahwa dia harusnya tidak tahu pada saat sudah belajar itu masih tidur kawannya di sudut itu kan. Ternyata coba tanya kawannya tuh sakit loh. Padahal di awal harusnya dia sampaikan siapa kawannya, kawan dia mah. Dan itu sebetulnya Bapak Ibu menumbuhkan kedekatan, kemudian rasa sosialnya, kemudian kesadaran dirinya untuk menyiapkan pembelajaran. Kadang-kadang kan ada ya wah sama kawan gitu. Tapi karena dengan kawannya santai cuek, dia merasa tidak punya teman bercerita. Sebetulnya memang itu harus kita munculkan di awal pembelajaran. Dan dia menanyakan, menyapa, kemudian guru menyampaikan perasaannya tentang rasa syukurnya hari ini. Itu memang penting kita sampaikan bahwa dimulai dari kita dulu. Kan dia sudah, kalau kita sebetulnya dengan menyampaikan, dengan mulai kegiatan tadarus, kita sudah memunculkan sebetulnya.
ditambah lagi apa perasaannya pagi ini, nah bersyukur, nah apa yang kalian syukuri hari ini gitu kan. Itu sebetulnya memotivasi anak bahwa beruntung dia berada di dalam kelas ini, karena ada boleh mungkin yang sakit atau yang terlambat di gerbang luar. Jadi sebetulnya itu dia tahu bahwa ternyata untung, ternyata ada orang sakit sekarang, ternyata orang nggak bisa bangun dan orang itu. Jadi memang harus kita munculkan seperti itu. Baru mencek kehadiran. Kemudian ini untuk yang pendahuluan ya Bapak Ibu. Kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu dalam sebelum mulai pelajaran harus sampaikan tujuan materi yang akan Ibu berikan hari itu. Kemudian bagaimana asesmennya juga harus Ibu berikan di pendahuluan. Nanti kita akan ada, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti tugas kita adalah itu harus diberikan di awal pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian guru memberikan motivasi tentang pembelajaran dengan menyampaikan bidang pekerjaan. Ini apa? Persepsi. Jadi mengkaitkan pembelajaran yang dia diberikan hari ini dengan, kemudian yang paling penting juga adalah kontekstualnya harus Bapak Ibu sampaikan bahwa materi ini yang dia dapatkan hari ini di kehidupannya nanti dia akan seperti itu. Jadi itu penting Bapak Ibu sampaikan. Baru setelah itu Bapak Ibu masuk ke inti. Jadi kalau ke inti itu apapun model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, tayangkan saja video dulu. Guru menayangkan video tentang macam-macam drainase. Guru memandu peserta didik untuk mengenal spesifikasi drainase pada konstruksi jalan. Itu berarti kita sudah menumbuhkan secara sosial emosional, kita sudah menumbuhkan kesadaran dirinya. Dari segi diferensiasi, ini diferensiasi apa Bapak Ibu? Nah, proses ya kan sudah kita sudah tayangkan video. Dia kemudian mencari berbagai jenis apa setelah itu, mencari informasi setelah itu. Kemudian setelah itu guru mengarahkan, kalau yang kemudian rangsangan, pernyataan identifikasi itu sintak dari discovery learning ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu pakai project juga bisa seperti ini, kayak membuat sintaknya kira-kira apa yang akan dilakukan. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk membandingkan berbagai macam bentuk drainase jalan yang dilihat melalui video maupun sumber belajar lain. Guru memberikan pertanyaan sesuai dengan perbedaan instruksi. Jadi kalau ini saya memberikan perbedaan instruksi berdasarkan level pemahamannya. Ada level pertama, guru bertanya kepada peserta didik tentang pengertian drainase jalan dan fungsinya serta bagaimana proses perkembangannya. Kalau level kedua, guru bertanya kepada peserta didik mengenai hal yang terlintas dalam benaknya ketika mendengar macam-macam drainase jalan dan material pembentukan. Dan level ketiga, guru bertanya kepada peserta didik spesifikasi drainase konstruksi jalan berdasarkan jenisnya. Jadi ini sudah berdasarkan level pemahamannya. Jadi Bapak Ibu sudah punya data, kan udah berapa kali pertemuan bahwa kok gak mah kok, psikonya ibu bertanya. Yang kok menengah kok, psiko diberikan. Yang ini agak nanti di kelompok ya, kelompoknya nantinya. Nanti kita sampai nanti itu. Ini kan RPP tidak kita tayangkan ya Bapak Ibu, karena ini kan RPP panduan kita. Kemudian baru peserta didik secara berkelompok mulai mengumpulkan data dan informasi untuk menyelesaikan permasalahan atau critical thinking. Jadi kan Bapak Ibu sudah mengelompokkan. Jadi di pengumpulan data ini dia sudah berkelompok seperti yang kita sampaikan tadi. Berarti Bapak Ibu sudah punya anak-anak kelompok yang level lambat,